Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa pembangunan berkelanjutan. Di pertemuan ketiga ini, kita akan membahas mengenai pengolahan limbah makanan. Yang kita capai pada minggu ini adalah yang pertama, definisi food waste atau limbah makanan. Yang kedua, apa yang melatar belakangi munculnya limbah makanan dari pelaku sistem pangan. Yang ketiga, memahami hierarki dalam limbah makanan. Yang keempat, framework dalam manajemen limbah makanan menurut Narvanen et al. 2020. Bagaimana memahami makna sosiokultural, mengubah perilaku, menghubungkan pelaku dengan kegiatan dalam sistem, menciptakan solusi untuk mengurangi limbah makanan. Jadi sebenarnya food waste atau limbah makanan itu merujuk atau menuju pada bagaimana peningkatan jumlah dari kualitas makanan itu sendiri, dari tujuan dan pola pikir dari produsen, kemudian pola pikir dari seorang konsumen, dan pola pikir dari seorang agensi. Menurut SOFA tahun 2019. Jadi, bagaimana makanan yang layak itu bisa hilang tanpa harus mengurangi produksi makanan itu sendiri dan supply chain-nya. Nah, itu yang dinamakan food loss, dan food waste itu sebenarnya dampak berlebih akibat produktivitas dari makanan itu sendiri, seperti itu. Penyebab munculnya food waste menurut Block et al. Tahun 2016. Yang pertama dari petani atau produksi pertanian. Kondisi cuaca seperti kemarau yang terlalu berkepanjangan, hujan yang tidak menentu, kemudian faktor hama itu juga mempengaruhi dari produksi pertanian itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi itu menyebabkan rendahnya pendapatan dari panen. Atau malah penanaman itu menjadi lebih atau penanaman berlebih. Ujungnya adalah bagaimana standar kualitasnya itu menjadi lebih berkurang kualitasnya daripada kualitas yang sebelumnya. Kemudian itu juga didasari dari bagaimana lemahnya organisasi petani dalam menangani kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan, dan juga berpengaruh dari kebijakan pemerintah kita, seperti itu. Faktor gudang dan transportasi itu juga mempengaruhi munculnya food waste. Jadi penuaan atau pembusukan misalnya karena lamanya distribusi atau kondisi temperatur atau cuaca yang tadi saya jelaskan itu tidak menentu. Nah, sehingga nanti menyebabkan kerusakan dalam pengiriman. Atau malah gudang dan transportasi yang tidak efisien ternyata. Contohnya harus melalui jalur air, darat, dan udara sebelum masuk gudang terakhir, seperti itu. Yang ketiga, industri pengolah makanan. Nah, ini juga berperan serta dalam munculnya food waste itu sendiri. Kenapa? Karena kontaminasi atau cacat produksi itu mempengaruhi standar penilaian. Nah, penolakan karena syarat kontrak atau pengiriman itu sendiri. Standar keamanan dalam mengolah makanan. Produk sampingan itu ternyata tidak digunakan. Dan bagaimana cara mengemasnya? Jadi mengemas itu kan cukup banyak ya. Kalau misalkan kita menggunakan teknologi vakum, nah ternyata vakumnya itu kurang baik gitu kan ya.
Sehingga tadinya yang makanan itu begitu sampai dia sudah bisa dimakan atau layak dimakan, karena daya tahan pangan itu hanya 3 hari. Ternyata karena pengemasannya tidak baik atau pengemasannya itu rusak, maka makanan itu tidak bisa dimakan. Nah, otomatis apa? Makanan itu pasti dibuang dong ya. Karena dibuang itu ya, itulah yang menyebabkan limbah makanan itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah pedagang dan restoran. Kalau dahulu itu pedagang ataupun restoran manapun itu mengutamakan rasa, kualitas, dan kuantitas. Kalau yang sekarang, yang kami lihat ini, pedagang dan restoran itu mengutamakan penampilan makanan yang cantik, yang menarik, yang Instagramable atau misalkan media sosialable gitu kan ya. Padahal pengolahan makanannya itu cukup buruk. Jadi tidak memikirkan bagaimana makanan itu baik untuk didistribusi di aliran darah kita gitu ya. Yang penting makanan itu cantik dulu. Kemudian di dalam restoran itu sendiri terkadang terdapat kesalahan dalam prediksi stok bahan makanan. Atau bahan kadaluarsa itu tidak dilihat seperti itu. Kemudian karena kadaluarsanya misalkan cukup sempit nih, makanya restoran atau pedagang itu mengadakan promosi. Beli 1 dapat 2 misalkan. Atau beli 2 dapat 3 gitu. Beli 2 dapat 5 gitu misalkan ya. Itu sebenarnya taktik dari penjual ya. Kemudian peraturan keamanan dari pangan itu sendiri. Dan yang terakhir dan juga penting adalah kemasan atau porsi yang terlalu besar. Yang tadi saya bilang, kuantitas makanan itu ternyata juga sangat mempengaruhi adanya food waste seperti itu. Dan yang kelima adalah konsumen. Konsumen sekarang itu lebih senang kuliner, istilah kitanya. Makanya, karena kuliner itu disebabkan karena kebiasaannya dalam mencari variasi makanan. Indonesia, terutama negara kita, kaya akan norma, budaya, dan agama. Itu juga sangat mempengaruhi munculnya food waste. Misalnya kesegaran dan kesehatan atau ramah tamahnya. Pembelian impulsif juga ternyata berpengaruh di dalam munculnya food waste. Konsumen juga memiliki pengetahuan, keterampilan, dan material yang terbatas. Terkadang, nih yang sering kita rasakan di rumah ya. Di dalam rumah ada 4 orang. Terkadang kan kita nggak mungkin masak sampai kurang gitu kan ya. Akhirnya apa? Masaknya berlebih. Nah, masak berlebih itulah yang menyebabkan food waste. Dan yang terakhir, kelangkaan waktu dan kebiasaan keluarga itu sendiri. Kemudian selanjutnya, hierarki limbah makanan sebagai dasar pengelolaan limbah makanan. Nah, ini adalah food and drink material hierarchy. Pencegahan waste of raw materials, ingredients and products arising is reduced. Artinya dikurangi ya. Pastikan semua itu tidak dalam kondisi berlebih gitu kan ya. Kalau yang tahap hijau ini adalah redistribution to people. Jadi bagaimana kita mendistribusikan ke masyarakat makanan itu sendiri. Terus bagaimana pengolahan makanan itu bisa dijadikan makanan hewan atau sent to animal feed. Kalau udah terjadi waste nih, itu kan tadi prevention ya. Kalau sudah terjadi waste, lah kita bisa recycling. Caranya waste sent to anaerobic digestion atau dijadikan kompos atau waste kompos.
Recovery-nya gimana? Dengan cara incineration of waste with energy recovery. Atau dibuang, disposal. Jadi waste incinerated without energy recovery, waste sent to landfill, waste to ingredient, and product going to sewer. Jadi ditanam dalam tanah nih, tapi yang tidak mengandung bahan yang tidak bisa terurai gitu tuh jangan, seperti itu. Nah, kemudian coba kalian tuliskan apa masalah yang menurut kalian paling relevan dalam penyelesaian masalah food waste di sekitarnya. Nah, coba kalian scan barcode ini, kemudian kalian jawab apa sih yang menjadi masalah dalam penyelesaian masalah food waste di sekitar kalian. Coba kalian jawab sekitarnya paling tidak 15 detik lah. Setelah itu baru kalian lanjutkan rekaman ini. Jadi saya minta kalian di rumah, dimanapun kalian berada, ketika kalian melihat rekaman ini, kalian stop videonya. Kemudian kalian tulis apa sih masalah yang menurut kalian paling relevan dalam permasalahan food waste di sekitar kalian. Nah, kebanyakan pasti dari kalian food waste di Indonesia itu kalau kita search adalah dari membeli terlalu banyak atau buying too much, ketidakawarean, sisa-sisa roti dari outlet, makanan yang tidak di planning sebelumnya, promote, itu paling penting, kebiasaan makan, kuliner, dan berbagai aktivitas yang lagi viral seperti mukbang, itu juga sangat memicu food waste di Indonesia. Terus buy karena mereka tidak merasa beli karena tergiur dari promo. Nah, itu juga sangat mempengaruhi. Menyajikan makanan di meja itu terlalu banyak. Padahal kan kalau misalkan kita ada 4 orang, 2-nya masih kecil-kecil, tapi kita menyediakan 4 orang dewasa, ya pasti food waste. So simple gitu kan. Jadi kalau kalian berpikir, jadi kita harus mulai dari mana? Ya mulai dari kalian sendiri. Bagaimana kalian dalam mengatur apa yang masuk ke dalam tubuh kalian. It's being to your mindset. Gitu ya. Nah, ini beberapa framework dari food waste management. Nah, di merah ini adalah food waste adalah masalah yang merugikan. Kemudian kita hubungkan dengan merah ini, tidak ada konsensus mengenai definisi itu. Nah, pihak terkait dengan kepentingan yang berbeda. Nah, kemudian kita ke yang hijau. Food waste adalah masalah yang berkaitan. Oh, tentu saja, pertukaran yang saling bertentangan. Nah, that's why food waste itu menjadi isu yang sekarang ini sedang terjadi. Kemudian food waste adalah masalah yang tidak terstruktur. Nah, solusinya itu macam-macam dari setiap individu terhadap pemahaman mengenai food waste ini. Terus terakhir adalah ada statement bahwa food waste adalah masalah tanpa henti. That's right. Karena solusi itu mempengaruhi isu keberlanjutan lainnya. Resolusi memerlukan upaya terus-menerus. Nah, solusinya misalkan apa? Mengurangi limbah makanan. Oke. Resolusinya apa? Yakin nggak konsumen itu bisa mengurangi makanan? Yakin nggak produsen bisa mengurangi makanan? Lah, itulah yang harus kita bentuk dari sebuah resolusi reduce food waste. Seperti itu.
Kalau kita lihat yang pertama adalah makna sosiokultural. Nah, makanan dan limbah makanan ini sangat berhubungan dengan berbagai makna, pengertian, wacana, dan nilai yang terbangun di dalam masyarakat. Sedangkan food waste atau limbah makanan itu sebagai konsep yang ternyata dipandang negatif oleh pemangku kepentingan karena memiliki konotasi lebih kepada tanda kutip ya, sampah daripada makanan. Waste itu kalau dalam harafiah bahasa Inggrisnya adalah worthless, dirty, tasteless, unhealthy. Kemudian mengubah makna yang diasosiasikan orang dalam limbah makanan adalah salah satu langkah yang penting dalam mengubah perilaku masyarakat terkait masalah tersebut. Dari sudut pandang orang Indonesia, ketika kita membahas tentang limbah makanan, maka kita perlu yang pertama adalah menangani berbagai kelompok sosial dan budaya. Yang kedua, memahami norma dan nilai agama. Kemudian lantas bagaimana sih cara mengomunikasikan limbah makanan? Perusahaan, LSM, dan media memiliki peran sebagai cultural mediators. Setiap pelaku harus merenungkan pemilihan kata, gambar yang mereka tampilkan dalam mereka usaha promote atau promosi. Dalam mengkomunikasikan limbah makanan kepada masyarakat, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain. Yang pertama, nada suara atau penggunaan kata yang positif dan inklusif. Food waste bukan hanya sebagai sebuah masalah. Yang kedua, mempertimbangkan posisi setiap pelaku. Setiap pelaku dipandang sebagai pihak yang aktif dan memberikan kesempatan untuk bertindak dan melakukan perubahan. Yang ketiga, memperhatikan aspek budaya secara khusus, utamanya ketika menilai motivasi dalam mengurangi limbah makanan. Sebuah kampanye dapat dilakukan secara efektif di suatu daerah, tapi belum tentu berhasil di daerah lainnya. Yang kedua adalah mengubah perilaku dari para pelaku. Langkah-langkahnya mungkin bisa untuk menyelesaikan masalah limbah makanan, seluruh pemangku kebijakan harus berubah. Perubahan harus dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan, sehingga nanti membangun sebuah kepedulian yang mengubah perilaku terhadap limbah makanan, barulah sebagai langkah pertama. Selanjutnya, perilaku yang terkait dengan sisa makanan sebagai hambat sebagian besar bersifat kebiasaan dan terkait dengan misalnya peluang dan hambatan yang diciptakan oleh sistem pangan. Perilaku yang terkait itu juga dari sudut pandang Indonesia sendiri dengan cara apa? Membandingkan perilaku di pasar tradisional dan supermarket. Misalnya, dalam hal belanja untuk keperluan hari ini. Selanjutnya, praktik berbagai makanan antar masyarakat berpendapatan tinggi kepada masyarakat yang berpendapatan lebih rendah. Selanjutnya, praktik composting dalam hal ini masih langka karena keterbatasan lahan di Indonesia, terutama di kota ya, gitu. Selanjutnya, praktik bagaimana cara bercocok tanam. Dan yang terakhir, kelompok pedagang seperti makanan kaki lima, tukang sayur, dan sebagainya. Pertanyaan lain adalah bagaimana cara mengubah perilaku. Cara mengubah perilakunya bagaimana? Dengan pendekatan melalui design thinking. Contoh pendekatan yang berbeda dapat dilakukan untuk mengubah perilaku, misalkan menyinggung dengan cara mengubah ukuran piring, menggunakan tanda, atau bagaimana menampilkan makanan. Yang kedua, melakukan perubahan. Adakah pelopor yang mempraktikkan kebiasaan baru dan menyebarkannya? Apakah para pelaku memiliki keterampilan yang diperlukan? Atau adakah alat dan persiapan atau perlengkapan yang tersedia untuk menerapkan kebiasaan baru? Yang ketiga, menciptakan perubahan perilaku bersama dengan para pelaku. Poin yang ketiga adalah menghubungkan pelaku dan aktivitas dalam sistem. Itu penting. Dengan cara apa? Dengan cara mengidentifikasikan hubungan dan saling ketergantungan dalam setiap pihak yang ada dalam tingkatan sistem. Karena solusi yang terfokus dalam satu aspek pengurangan limbah makanan ternyata dapat menyebabkan masalah aspek lainnya. Contoh,
ketika seorang pedagang atau sebuah supermarket menolak produk pertanian yang kualitasnya kurang baik atau tidak memenuhi standarnya. Maka hal ini akan menghasilkan limbah makanan di sisi petani. Tapi di sisi lain, pedagang atau supermarket juga bisa membantu konsumen dalam mengurangi limbah makanan. Yang kedua, menciptakan pertukaran dalam sistem pangan. Contoh, menyediakan pasar bagi bahan pangan berlebih. Walaupun di beberapa tempat ada juga pihak yang menjadikannya komersial. Hal ini contoh lain misalkan ketika ada pihak yang tanda kutip memasarkan stok atau sisa makanan berlebih. Hal ini akan mengurangi ketersediaan makanan yang seharusnya dibagikan kepada orang miskin. Nah, itu sering terjadi ya, oknum-oknum yang seperti itu. Masih seputar poin 3, sistem yang terkait dalam menghubungkan pelaku dan aktivitas dalam sistem yaitu yang pertama adalah produksi makanan atau produksi pangan. Berasal dari pertanian, industri pangan. Yang kedua, pengelolaan sampah, termasuk produksi energi. Yang ketiga, jaringan supply dan logistik. Yang keempat, jaringan sosial, komunitas, inisiatif masyarakat. Yang terakhir adalah pengambil kebijakan dan peraturan lokal dan nasional. Bagaimana dengan pihak-pihak lain yang bekerja dengan sistem pangan ini? Tentu kita harus berpikir bagaimana limbah makanan itu harus dihasilkan. Bukan harus dihasilkan ya, tapi lebih kepada kata bagaimana limbah makanan itu dapat dihasilkan dan bagaimana cara menguranginya. Atau dengan cara sistem perdagangan baru, misalkan jaringan supermarket global. Saya ambil contoh merek satu, Carrefour. Bagaimana cara menetapkan standar logistik dan pemasaran. Nah, kalau kita tahu supermarket yang tadi saya sebutkan itu, kalau kalian perhatikan di dalamnya contoh, mereka jual ubi. Kemudian ubinya itu kan nggak tahan lama. Mereka olah menjadi ubi oven atau ubi panggang. Begitu pula dengan ikan. Ikan itu kan tidak bertahan lama ya ketika sudah mati. Mereka akan mengolahnya lagi dengan cara apa? Menjadikan ikan berbumbu atau bahkan sudah dalam keadaan matang seperti itu. Kemudian platform digital yang memungkinkan para pelaku untuk bekerja sama. Mengadakan sistem atau kegiatan yang menyalurkan stok makanan berlebih, misalnya dari sisa acara atau sisa toko atau restoran. Dan yang terakhir, berbagi data yang relevan dengan para pelaku. Misal, data penjualan dari supermarket kepada petani yang menginformasikan jumlah stok bahan makanan berlebih untuk didonasikan. Poin 4 adalah bagaimana menciptakan solusi untuk mengurangi limbah makanan. Bisa berupa inovasi yang ternyata terdiri dari teknologi sosial atau bentuk apapun. Contoh inovasi misalkan yang pertama adalah teknologi pangan. Bagaimana mengolah makanan dari bahan sisa atau kualitasnya kurang optimal. Misal dengan mengolahnya menjadi buah menjadi selai, dodol, dan asinan. Atau bahan sayur bisa jadi sup tepung bumbu dan sebagainya. Yang kedua, mengembangkan desain kemasan makanan yang mempertimbangkan pencegahan limbah makanan. Contohnya dengan memberikan label, bahan kemasan atau teknologi pengemasan makanan seperti vakum yang tadi saya jelaskan, sistem tekanan tinggi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengkonversi sampah organik. Misalnya, memanfaatkan serangga atau jamur untuk mengolah sisa makanan menjadi pakan ternak, pupuk, dan sebagainya. Atau dengan solusi digital, menggunakan mobile apps, misalnya dengan membuat platform, media sosial, website, atau aplikasi untuk berbagi makanan sisa dari berbagai acara. Nah, saat ini sudah dilakukan dari masyarakat seperti Food Cycle atau kalian bisa lihat di www.foodcycle.id yang bekerja sama dengan Bright Story Wedding Organization atau WO yang mengadakan program bernama A Blessing to Share. Program ini kalian bisa akses melalui kanal YouTube Bright Story dan Instagram @brightstory.
Nah, ini adalah salah satu CSR yang tadi saya sebutkan, Bright Story. Saya akan putarkan. Nah, nanti bisa kalian lihat lengkapnya di YouTube di channel Bright Story. Nah, contoh startup dalam bisnis limbah makanan. Nah, ini kita coba imaginekan, bayangkan startup innovation focusing on misalkan appearances of food. Kasusnya adalah Queerfeld, Outbox, Chromcomer, Rebelle, Fopo. Atau focusing on edibility of food. Casesnya adalah Ovi, Demetra, Mimica. Focusing on quantity of food. Casesnya Rescue Club, Olio, Fixuroka, V atau InStock. Focusing on living with food. Casesnya Wastemaster, MyFoodie atau Kokzab. Nah, ini coba nanti di forum diskusi. Saya inginkan kalian memahami peran Anda masing-masing dalam mengurangi limbah makanan. Tujuannya itu. Yang kalian harus lakukan adalah kalian tentukan bidang mana yang paling kalian minati atau kuasai. Misalkan dari makna sosiokultural, perubahan perilaku, atau hubungan pelaku dengan kegiatan dalam sistem, atau menciptakan solusi untuk mengurangi limbah makanan. Diskusikan bersama dalam kelompok tentang hal berikut. Kegiatan apa yang dapat kalian lakukan bersama-sama dalam mengurangi limbah makanan? Siapa saja pihak yang terkait dengan kegiatan kalian tersebut? Yang ketiga adalah aspek sosiokultural apa yang berhubungan dengan kegiatan kalian. Kemudian kalian buat presentasi singkat yang menjelaskan konsep kelompok kalian. Maksimal hanya 3 menit. Nah, kemudian kalian post di dalam forum diskusi nanti. Nah, ini beberapa referensi yang bisa kalian lihat sendiri. Sekian dan terima kasih. Kami dari tim pembangunan berkelanjutan tetap menghimbau untuk selalu jaga protokol kesehatan. Stay safe everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kami.